Oke guys, kembali lagi di channel Pesan Masyarakat. Tempat kita ngobrolin hal-hal yang mungkin udah sering dengar tapi belum tahu seberapa benarnya. Termasuk mitos menyapu di malam hari. Malam itu, aku baru pulang kerja. Tubuh lelah, kepala penat, dan rumah berantakan. Tanpa pikir panjang, aku ambil sapu dan mulai membersihkan ruang tamu. Tapi, baru beberapa kali sapuan, ibuku keluar dari kamar dan berkata, "Nak, jangan menyapu malam-malam, nanti rezeki kebuang." Aku terdiam. Aku tahu, ini bukan pertama kali beliau berkata begitu. Dulu waktu kecil, aku pun sering dengar kalimat yang sama dari nenek. Tapi semakin dewasa, aku mulai bertanya-tanya, apa benar menyapu di malam hari bisa mengusir rezeki? Atau ini cuma mitos yang belum pernah kita pertanyakan? Pada saat ini kita akan membongkar dari mana asalnya sih mitos larangan menyapu di malam hari. Mitos larangan menyapu di malam hari sangat lekat dengan budaya masyarakat Indonesia, khususnya di daerah-daerah yang masih memegang teguh tradisi lama. Biasanya larangan ini disampaikan dengan nada serius dan sedikit menakutkan. Kalau kamu menyapu malam, rezeki keluarga bisa habis. Nanti yang datang malah roh halus, bukan keberuntungan. Menyapu malam itu pamali. Namun, pernahkah kita mencari tahu dari mana sebenarnya mitos ini berasal? Jawabannya bisa dilacak jauh ke belakang. Ketika teknologi belum seperti sekarang. Di masa lalu, penerangan di rumah mungkin sangat terbatas, tidak ada lampu listrik, hanya lampu minyak atau pelita sederhana. Di tengah penerangan yang remang, menyapu malam hari bisa membuat kita tak sadar menyapu hal-hal penting seperti uang koin, anting kecil, atau benda berharga yang lainnya seperti jam tangan saya yang jatuh ke lantai. Kehilangan benda berharga ini kemudian dikaitkan dengan hilangnya rezeki. Seiring waktu, larangan menyapu malam mulai dibumbui dengan unsur mistis. Masyarakat yang belum mengenal logika modern lebih mudah menerima penjelasan spiritual. Maka muncullah cerita-cerita tentang menyapu rezeki keluar rumah, membuka pintu bagi roh jahat, hingga menjauhkan keberuntungan. Budaya yang tidak salah, tapi perlu dipahami. Mitos seperti ini tidak salah, selalu salah. Ia lahir dari kearifan lokal dan kebutuhan menjaga ketertiban hidup. Pada masyarakat zaman dahulu, hidup dalam kondisi yang berbeda dengan keterbatasan informasi dan teknologi. Larangan-larangan seperti menyapu malam hari adalah cara mereka untuk menjaga kehati-hatian. Namun, ketika konteks zaman berubah, maka cara pandang kita pun semestinya ikut berkembang. Nah, sekarang rumah-rumah terang benderang, kita punya lampu LED, vacuum cleaner, bahkan robot pembersih lantai. Menyapu malam hari bukan lagi ancaman, tapi bisa jadi kebutuhan banyak dari kita yang baru pulang kerja di malam hari dan baru bisa membersihkan rumah setelah anak tidur. Kalau semua orang patuh pada mitos ini, bisa-bisa rumah tetap kotor dan tidak sehat. Ironisnya, yang kita anggap bisa mengusir rezeki justru sebenarnya bisa jadi pintu datangnya berkah. Rumah yang bersih, rapi, dan nyaman akan membuat penghuninya lebih tenang, lebih sehat, dan lebih produktif. Refleksinya saatnya memanggil ulang akar tradisi. Tradisi dan budaya adalah bagian penting dari identitas kita. Tapi bukan berarti semua harus diterima begitu saja tanpa pertanyaan. Kita punya akal, punya ilmu, dan punya kesempatan untuk mencari tahu, bukan untuk membantah orang tua atau meremehkan budaya. Tapi untuk memahami lebih dalam mana yang masih relevan, mana yang masih kita revisi, dan mana yang bisa kita tinggalkan dengan hormat. Bayangkan, kalau semua mitos kita pertahankan tanpa logika, kita akan takut menyapu malam, takut duduk di depan pintu, takut mandi malam, bahkan takut gunting kuku malam hari. Padahal semua itu bisa dilakukan dengan aman
selama kita tahu cara dan waktunya. Jadi, apakah menyapu malam hari itu pamali? Jawabannya sih tergantung. Kalau kamu menyapunya dalam gelap, tanpa hati-hati, dan malah membuat rumah makin berantakan, mungkin iya. Tapi, kalau kamu menyapunya dengan niat membersihkan demi kenyamanan dan kesehatan keluarga, justru itu bisa jadi bentuk cinta dan tanggung jawab. Mitos tidak harus ditentang, tapi perlu dipahami. Karena kadang di balik larangan yang terdengar menakutkan, tersimpan pesan bijak dari masa lalu yang bisa kita ambil, sesuaikan, dan bawa ke masa depan. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng supaya nggak ketinggalan video-video kami. Sampai jumpa di next video.